Shalom, selamat sore atau selamat malam ya kepada khususnya youth ya, kepada youth AGF. Nah, puji Tuhan, saya terima kasih sekali dikasih kesempatan untuk berbagi sedikit ya dari firman Tuhan. Ya, saya juga mau mengucapkan eh, semangat ya, tetaplah semangat ya kepada para youth ya. Saya melihat juga bagaimana percakapan-percakapan di youth di grup juga sangat semangat. Bagaimana eh, rencana-rencana untuk yang saya terakhir saya dengar mau ke Paropo ya, tetap semangat ya. Tuhan Yesus pasti mencukupkan segala sesuatunya. Amin. Sebelum saya mau berbagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Eh, Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber daripada segala pengetahuan itu. Kami bersyukur. Dan Tuhan, eh, hari ini Tuhan kami mau mendengar Tuhan isi hatimu Tuhan. Wejangan-wejangan daripadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau membuka hati kami, pikiran kami untuk bisa menangkap apa yang ingin Engkau sampaikan Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu aku Tuhan Yesus untuk berbagi kepada youth ini Tuhan, supaya semuanya berjalan lancar Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena temanya katanya Amsal ya. Ya, Amsal ini adalah satu kitab yang menurut saya ya ada salah satu buku di dalam Alkitab ini yang cukup menarik ya, cukup menarik karena seperti filosofi, pepatah, filsafat seperti itu ada di dalam. Kalau kita sekilas ya yang awam atau yang baru mungkin atau yang tidak terlalu dalam mengetahui firman Tuhan, ini bisa sangat-sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, apa kata-kata yang ada di dalam kitab Amsal ini sangat banyak sekali yang memberkati kita dan mengajarkan kita seperti seolah-olah seperti sebuah pengalaman yang bisa kita teladani, apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, tanpa banyak berlama-lama ya, saya akan bacakan ada satu ayat. Sebenarnya ini adalah satu pasal yang sudah saya baca. Kita sama-sama bisa baca, dibuka di Amsal pasal 8. Ya, Amsal pasal 8. Ini ayat yang 35 ini adalah Amsal pasal 8 ayat 35. Ayat ini adalah perwakilan dari segala sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya, yang ingin saya bagikan. Ini adalah menurut saya adalah satu ayat kunci dari sharing saya hari ini. Kita akan baca ya, saya akan bacakan. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Sekali lagi, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Nah, kalau saudara baca di ayat-ayat ini ya, di dalam satu kitab ini, di dalam satu pasal ini maaf ya, ini di sini perikopnya sendiri pun dimulai dengan kata wejangan hikmat. Ya, wejangan hikmat. Nah, dikatakan di situ ya, ada banyak sekali hai para pria, kemudian itu dia mengatakan hai orang yang tidak berpengalaman, dengarlah, dengarlah, lidahku seperti ini, segala perkataanku seperti ini ya, hikmatku seperti ini. Nah, kadang ada satu juga ayat di dalam ini dikatakan ya, aku hikmat itu sendiri sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Ya, sudah hikmat itu sendiri sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum bumi ini dibentuk, hikmat itu sebenarnya sudah ada terlebih dahulu diciptakan. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa ya, Pastor Iskandar ya kalau nggak salah berbagi kemarin bahwa hikmat itu adalah pribadi. Ya, dia adalah seorang pribadi dan dia adalah Yesus. Ya, dia adalah sumber firman. Dia adalah firman itu, dia adalah hikmat itu. Ya. Nah, di ayat ini saya akan kembali menerangkan bahwa
Karena siapa mendapatkan ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, siapa yang mendapatkan hikmat itu akan mendapatkan hidup dan Tuhan akan berkenan kepada dia. Jadi kita sudah lebih enteng gitu bisa mengetahuinya gitu ya. Karena kenapa? Kita bisa mengetahui akunya itu kalau kita katakan Yesus atau sumber hikmat itu. Karena siapa yang mendapatkan hikmat itu akan mendapatkan hidup. Nah, Yesus sendiri pada saat di perjanjian baru ya, di buku-buku perjanjian baru dia mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, jadi kita bisa tahu di situ. Siapa yang ingin mendapatkan hidup itu, ya dapatkan dulu Yesus. Kita lebih uh, mengarah ke mengejar pribadinya itu. Ya, kita bersyukur bahwa hidup itu adalah sebuah pribadi. Ya, kehidupan yang dimaksud di dalam pasal ini adalah sebuah pribadi. Dan itu adalah sebenarnya adalah kuncinya gitu. Yesus adalah kunci dari segala sesuatu. Kita sudah pelajari itu. Ya, Yesus adalah kunci segala sesuatu, tolak ukur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, semua yang kita pelajari tentang ketuhanan itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus ingin sebenarnya adalah seorang pribadi yang ingin mengambil alih seluruh hal yang membuat kita terfokus akan sesuatu. Dia ingin menjadi seperti itu. Makanya banyak sekali kalau kita sudah pelajari di zaman-zaman dulu dia bilang dia bilang adalah aku adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Esada, Jehovah Rafa. Banyak sekali dia mengatakan itu, aku adalah damai itu, aku adalah sang pencukup itu. Dia ingin ada. Dia ingin menjadi sebuah pribadi di mana apa yang kita butuhkan, apa yang sedang kita butuhkan untuk kejasmanian kita, untuk kerohanian kita, perasaan kita yang terlebih-lebih, itu dia ingin menjadi pribadi itu, saudara. Dia ingin menjadi pribadi. Dia Yesus yang ingin menjadi pelipur lara pada saat kita sedih. Dia ingin menjadi seorang pribadi yang mencukupi. Dia yang ingin menjadi pribadi yang ingin menyediakan di saat kita memerlukannya. Dia ingin menjadi pusat daripada segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di samping ini semua, Amsal ini juga secara langsung, ya, saya nggak bilang secara tidak langsung, tetapi secara langsung juga terang-terangan, ya, secara terbuka untuk mengingatkan kita bahwa kita memerlukan Dia, kita memerlukan hikmat, ya. Nah, saya pernah baca satu artikel seorang ilmuwan kalau nggak salah Albert Einstein mengatakan manusia hanya menggunakan 10% dari otaknya. Ya. Nah, artinya seberapa cerdas pun manusia di permukaan bumi ini, ya, dia hanya menggunakan paling banyak itu hanya 10%. Ada film yang memang pernah saya lihat cuplikannya ya, nggak habis saya tonton. Katanya dia menggunakan lebih dari 10% otaknya gitu ya untuk berpikir, dan akhirnya hal-hal yang aneh yang terjadi gitu. Nah, saya juga ingat ya, uh, pendeta pernah berkata, kita mempelajari Alkitab, ya, kita mempelajari Alkitab, mulai dari kita mulai bisa berbicara, ya, lahir dan kemudian tumbuh berapa tahun kemudian mulai bisa berbicara, mulai bisa membaca, ya. Nah, mulai bisa bagus pendengaran, ya, mulai bisa membaca fasih gitu ya. Nah, mulai berkembang otak kita gitu di umur-umur yang kecil itu. Ya, kalau kita belajar pada saat itu, ya, hingga akhir hayat kita, ya, dikatakan kita nggak akan pernah bisa habis mengupas segala sesuatu dari Alkitab, ya, dari Alkitab. Kita tidak akan pernah bisa sampai umur kita mau berapapun. 120 tahun, berapa umur orang paling lama sampai hidup di muka bumi ini yang pernah ada? 120, 140, ya. Enggak akan cukup pernah bisa untuk mempelajari Alkitab. Nah, tetapi hikmat yang sebesar itu dituangkan, nah mungkin sudah dikonversikan
Salah satunya di kitab Amsal ini, saudara. Nah, kembali kita fokus ke ayat ini, bahwa dalam hidup kita memerlukan cara berpikir. Ya, cara berpikir yang benar akan menuntun orang untuk berbuat yang benar. Cara cara seseorang mempersiapkan eh, rencana-rencananya dalam kehidupannya, untuk langkah-langkah dalam kehidupannya, menentukan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Kalau berpikir buru-buru, cepat-cepat seperti itu, ya kadang-kadang hasilnya juga nggak maksimal. Kadang ada yang harus berpikir cukup-cukup matang, memikirkan kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, oh nanti kalau sudah aku lakukan ini bagaimana. Perlu persiapan matang-matang, perlu cara berpikir, perlu kebijaksanaan dan hikmat. Nah, disinilah letaknya Tuhan tersebut, Yesus kita, menjadi seorang pribadi yang menjadi hikmat tersebut. Ya, saudara. Jadi waktu kita sebenarnya, kita sesungguhnya itu sebenarnya ya, di dalam kitab ini kalau saya mencerminkan, ada satu kalimat yang berkata kepada saya seperti ini. Eh, kita nggak sehebat itu jadi manusia. Kita nggak sepintar itu. Kita perlu hikmatnya Tuhan. Ya. Dan itu kadang membuat apa ya, kesombongan di dalam hati saya kadang-kadang itu seperti hancur, lebur, saudara. Ya, kadang-kadang saya merasa ya, oh saya bisa, saya sanggup, saya bisa kok, sebentar aja saya mempelajari ini itu ini. Dan kadang itu begitu saya mengetahui ayat-ayat ini, nah itu membuat saya seperti, iya. Begitu saya baca Amsal, iya, saya ternyata nggak sebodoh itu. Saya ternyata nggak sepengalaman itu. Saya ternyata nggak sepintar itu, nggak tahu segala sesuatu saya. Saya kira saya bisa gitu, tapi ternyata nggak seperti itu. Itu yang membuat saya kadang suka akan Amsal ini. Nah, kembali ke ayat ini. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Nah, dari sini ada, kalau kita lihat ya, siapa mendapatkan aku. Waktu kita tahu, waktu kita dapatkan hati Yesus itu, kita dapatkan hikmat Yesus itu, maka hidup yang bagaimana yang mau kita butuhkan dalam kehidupan ini, kita dapatkan. Karena kenapa? Karena kita sudah bersama dengan hikmat itu. Maka hidup yang bagaimanapun akan kita miliki. Ya, saya pasti yakin gak ada orang yang pengen hidup susah, gak ada yang pengen hidupnya menjadi bahan bulian orang, gak mau jadi orang yang disudutkan dari komunitas yang lain-lain, atau susah atau bagaimana dalam perekonomian, dalam kehidupan, dalam kesehatan, dan dalam keluarga dan yang lain-lain. Saya rasa semua pengen hidup baik ya, dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam persahabatan, dan yang lain-lain. Saya yakin semuanya pengen yang baik. Nah, kita tahu di Yakobus dikatakan semua yang baik itu berasal dari atas. Ya, berasal dari Tuhan. So artinya di sini mengingatkan kepada kita bahwa itu sebenarnya kadang merontokkan rasa over PD kita juga kadang. Ya kan? Kadang kita merasa seperti, oh ya aku butuh Tuhan. Oh ya aku butuh hikmat itu. Aku butuh Yesus itu. Dan kemudian dikatakan di situ, dan Tuhan pun berkenan akan dia. Nah saya nggak usah panjang lebar membahas soal berkenan, karena kita tahu kalau ya secara realita di dalam kehidupan aja, kalau kita, contoh pimpinan kita senang kepada kita, maka kadang-kadang permintaan kita kepada pimpinan kita nggak susah-susah untuk diberikan kepada kita. Waktu kita dengan pasangan kita, kalau kita betul-betul memperhatikan dia, dia betul-betul sayang, dia betul-betul suka, dia betul-betul merasa nyaman dengan kita, maka yang tidak kita miliki tetapi ada sama dia, pasti dia berikan kepada kita. Ya. Nah,
Itu sudah saya rasakan dalam kehidupan saya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan Tuhan pun berkenan akan dia. So, saya teringat satu ayat juga di Matius, dikatakan carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya rasa itu adalah salah satu perikop, ada salah satu ayat yang juga terkait apa istilahnya hampir sama dengan ayat ini. Hanya saja dikatakan di ayat ini, kalau di Matius dikatakan kerajaan Allah, kalau sini dikatakan hidup. Kehidupan kita sehari-hari akan bisa lebih baik pada saat kita berkenan kepada Tuhan dan juga pada saat kita bersama dengan Tuhan. Ya, kita sudah dapatkan cara pandang kita itu pasti berbeda, saudara. Karena Tuhan berkatakan, aku akan menaruhkan hukum-hukumku ke dalam hati mereka. Nah, ini adalah salah satu menurut saya adalah satu cara pandang kita yang diajarkan kepada kita supaya cara pandang kita itu menjadi berbeda, saudara. Ya, saya sangat diberkati. Saya harap teman-teman di youth juga bisa menerima ini. Ya. Nah, di bagian yang terakhir, ya, bagaimana caranya? Apa yang bisa menghalangi kita untuk bisa diberkati atau bisa mendapatkan hikmat seperti itu, bisa lebih baik ke depannya. Dari seluruh perikop ini, ya, ada satu hal yang secara belak-belakan sebenarnya dikatakan tertulis di Amsal ini adalah jangan bebal, saudara. Ya, jangan bebal. Saya rasanya kadang kalau bebal itu di dalam bahasa Indonesia kan sudah cukup sudah cukup penekanannya sudah cukup keras ya. Kalau dikatakan bodoh ya masih bisa diajarin, saudara. Kalau dungu masih bisa diasah, saudara. Tapi kalau sudah katanya bebal, gimana mau kita bilang ya, saudara ya? Ya kita buka coba di Amsal pasal 26, saudara. Amsal pasal 26. Nah, ayat 1. Saudara bisa baca keseluruhan pasal ini. Saya nggak akan lama ya karena saya yakin juga anak-anak youth di AGF adalah anak-anak youth yang rajin baca Alkitab. Amin. Ya, saya yakin itu ya. Nah, saya hanya tinggal perlu memberikan pasalnya ya, ada beberapa ayat ya. Nah, seperti ayat 1. Seperti Amsal 26 ayat 1. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Ya. Definisi yang menurut saya yang bisa saya ungkapkan dari saya yang mendekati kata bebal ini adalah orang yang nggak mau dengar lagi, saudara. Orang yang nggak bisa nasihat pun nggak masuk, ya wejangan apapun nggak masuk. Ya, cara mendekati dia, cara berbicara dengan dia pun untuk bisa menasihati dia pun nggak masuk. Ini orang sepertinya yang merasa dirinya benar sendiri, saudara. Yang merasa dirinya nggak mau lagi terima nasihat orang lain. Nah, puji Tuhan tidak ada yang seperti itu sama kita. Amin. Nah, tetapi ini adalah salah satu standar dari Tuhan yang menurut saya yang Tuhan tidak ingini dari kita, yaitu bebal, saudara. Sudah itu aja, bebal. Jangan bebal gitu. Karena sudah dideskripsikan, saudara bisa baca seluruh pasal ini ya. Bebal itu sudah kita nasihatin, sudah kita bilangin, nggak mau juga, nggak berubah juga gitu kan. Dan itu sangat sulit sekali. Dan saudara tahu upahnya dari bebal itu apa? Kehidupannya nggak akan ada pernah baiknya, saudara. Nah, kalau kita lihat seperti di ayat 1 ini, seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen. Tahu artinya apa? Ya, hujan kan bagus untuk pertanian. Tapi ini dikatakan hujan itu datang pada waktu panen. Salah tempat, saudara. Kemudian salju di musim panas. Nah, salju di musim panas, saudara. Artinya bukan apa ya? Salah tempat, saudara. Salah tempat sekali. Sama, seperti itulah katanya. Demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang Israel. Demikian kehormatan, berkat itu pun tidak pantas, saudara. Hujan untuk para petani itu sangat membantu, saudara. Ya kan?
Itu adalah sebuah hadiah dari Tuhan kepada para petani untuk memberikan hujan kepada para petani. Tapi ini dikatakan kalau hujan itu datang pada waktu panen, maka itu nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya. Nah, dikatakan demikian pula lah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Nah, kemudian eh, di ayat-ayat berikutnya seperti dikatakan di ayat 11 ini juga cukup populer, saudara ya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Saudara, eh, gimana ya? Ada pepatah bilang kan jangan jatuh ke lubang yang sama. Tapi ini orang bebal hanya terus sudah dibilangi jangan terus saja. Nah, saudara, berubahlah oleh pembaruan budi kita. Ya kan? Kita berubah oleh pembaruan budi kita. Nah, saya bukan bermaksud untuk menasihati saudara, tidak. Ya, ini juga adalah menjadi satu hal yang harus saya pegang juga dalam kehidupan saya. Karena it's easy to say, ya kan? Tapi kadang dalam melakukannya dalam kehidupan kita sama-sama mengalami ujian itu, mengalami proses itu, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan apa ya, seperti wejangan-wejangan dari firman Tuhan ini yang membantu kita, saudara. Dan secara tidak langsung ini menjadi warning bagi kita. Ya. Saudara ingat berapa kali Yesus ketemu dengan orang-orang Farisi itu yang saya lihat sih seperti orang bebal. Saudara ingat waktu Yesus ditangkap pada malam hari ya di taman pada saat setelah dia mencucurkan keringat darah, saudara. Jadi katakan Yesus pernah ngomong seperti ini situ. Kamu menangkap aku hari ini di taman, ya kan? Aku nggak melakukan apa-apa, tapi waktu aku bersama-sama dengan kamu di situ, kamu nggak nangkap aku. Kenapa sekarang kamu nangkap aku? Nah, terkadang saudara, itu bebal itu tadi pun kadang nggak mandang tempat, nggak mandang apa ya saudara ya, nggak peduli lagi apapun yang dibilang. Padahal dia tahu dia salah, tapi kadang ya enggak, aku benar dengan tindakan aku seperti itu. Nah, saudara, eh, mari kita lebih memilih ke jalan kehidupan itu, ke jalan berkenanan Tuhan itu, yaitu dengan find Him, ya kan, mencari Dia, mencari hikmat itu di dalam kehidupan kita, dekat dengan Yesus itu, saudara. Kita dengar, ya kan. Jadi secara tidak langsung ya Yesus itu pribadi yang lembut, tapi dia juga Roh Kudus juga ya, mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bagus. Ada apa ya, ayat-ayat yang meneguhkan kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, menjadikan kita jadi satu orang yang punya prinsip-prinsip dasar, dan dasar-dasar itu dia berikan dari firman Tuhan, saudara. Nah, kembali saya ingatkan saudara ke ayat yang tadi, Amsal 8 tadi, ya, dikatakan kalau kita sudah mendapatkan hikmat itu, mendapatkan pribadi yang memberikan hikmat itu juga ya, Yesus itu sendiri, ya kita mendapatkan hidup, saudara. Dan sudah saya terangkan tadi kalau hidup apa yang kita inginkan, hidup yang bagaimana yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita sudah dapatkan hikmat itu ya, kita bisa dalam segala sesuatu mengambil keputusan, memimpin satu kelompok, memimpin satu perusahaan, memimpin satu tim kerja, dan yang lain-lain. Ya, dengan hikmat Tuhan, maka hidup kita bisa jadi lebih baik. Ya, dan warningnya, ya, jangan latih diri kita menjadi orang bebal, ya, karena itu nggak baik sekali. Karena hampir banyak sekali pasal di dalam kitab Amsal ini menyuruh kita untuk tidak menjadi orang bebal. Untuk tidak menjadi orang bebal. Nah, kenapa begitu banyak pasal ini? Karena ya banyak orang yang bebal. Bahkan
dikatakan Kristen ya, Kristen yang bebal. Ya, agama lain juga dia menganut agama yang lain tapi menjadi pribadi yang bebal juga. Nah, secara tidak langsung lama kelamaan karena kebebalan kita akan menjadi pribadi yang enggan untuk percaya. Kita akan menjadi pribadi yang tidak disukai oleh banyak orang. Apapun orang mau mendekati kita, mau ngomong sama kita pun udah malas. Ya kan, kita menjadi pribadi yang tidak disukai orang, Saudara. Nah, kalau kita sudah tidak disukai orang, maka orang akan menjauhi kita. Pada saat orang menjauhi kita, maka ya, apapun yang ingin kita kerjakan, kita makhluk sosial, kita butuh orang lain, kita butuh pertolongan orang lain, kita butuh komunitas, kita butuh lingkungan yang membangun kita. So ini menjadi satu tarik menarik di dalam kehidupan kita, ya seperti itu. Nah, saya rasa sampai di sini saja firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, ya, yang ingin saya bagikan, ya. Semoga ini bisa memberkati kita, ya, memberkati saudara dan saya. Ya, ini menjadi satu ayat yang akan saya terus saya renungkan tuh selama berapa minggu ini saya diberkati dengan ayat-ayat yang di Amsal ini juga, ya, khususnya di ayat itu sangat memberkati saya. Saya harap yang saya bagikan ini bisa dimengerti dan juga memberkati kita. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.